Pernah kepikiran nggak, setelah kita berhasil mengatasi masalah-masalah besar di masa lalu, apa sih tujuan kita selanjutnya? Nah, di dalam pembahasan buku kerennya, Homo Deus, Yuval Noah Harari ngajak kita mikirin pertanyaan besar ini. Mari kita bedah visinya tentang langkah manusia selanjutnya. Coba deh kita balik ke masa lalu. Selama ribuan-ribuan tahun, hidup manusia itu ya isinya cuma 3 perjuangan besar ini. Kita berdoa, kita berantem, kita menderita. Tapi, di zaman kita sekarang, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Untuk pertama kalinya, kita benar-benar di atas angin. Nah, kesuksesan ini justru melahirkan satu pertanyaan besar. Kalau musuh-musuh lama udah beres, terus kita ngapain lagi dong? Ini benar-benar momen bersejarah loh. Untuk pertama kalinya, kita berhasil mengubah cara pandang kita terhadap masalah-masalah kuno ini. Kelaparan, wabah, dan perang itu bukan lagi takdir dari Tuhan atau kekuatan alam yang nggak bisa kita apa-apain. Sekarang kita ngelihatnya sebagai tantangan teknis, sesuatu yang bisa kita selesaikan. Coba deh pikirin ini. Hari ini lebih banyak orang meninggal karena kebanyakan makan daripada karena kelaparan. Ini fakta yang jujur aja kedengarannya gila banget kalau kita cerita ke orang 100 tahun yang lalu kan. Ini nunjukin betapa dahsyatnya kemenangan kita melawan kelaparan. Nah, hal yang sama juga terjadi sama penyakit. Dulu, yang namanya wabah kayak Black Death atau cacar itu udah kayak kiamat kecil. Sekarang, penyebab utama kematian udah geser total. Kita lebih sering dengar orang meninggal karena kanker atau penyakit jantung. Sekarang, kita jauh lebih mungkin meninggal karena tua daripada karena kena wabah. Soal kekerasan, penurunannya lebih gila lagi. Dulu di masyarakat kuno, sekitar 15% kematian itu disebabkan oleh kekerasan. Hari ini, angkanya kurang dari 1%. Artinya, secara statistik, kemungkinan Anda meninggal bunuh diri itu lebih besar daripada dibunuh sama tentara, teroris, dan penjahat digabungin jadi satu. Gila kan perubahannya? Jadi, perubahan paling fundamentalnya itu ada di sini nih, di cara kita mikir. Kelaparan, wabah, dan perang itu bukan lagi takdir yang harus pasrah kita terima. Sekarang kita ngelihatnya sebagai masalah teknis yang bisa dipecahkan. Dan kalaupun kita gagal ngatasin, kita nggak nyalahin takdir. Kita malah bilang, oke, lain kali harus lebih baik lagi. Nah, kesuksesan ini kan bikin kita jadi punya ambisi baru. Kalau masalah-masalah lama udah mulai teratasi, kira-kira apa nih proyek besar manusia di abad ke-21? Menurut Harari, ada 3 agenda baru yang super ambisius yang bakal jadi fokus kita. Tujuan kita bukan lagi cuma sekedar bertahan hidup, tapi upgrade besar-besaran. Proyek pertama, ngalahin kematian itu sendiri. Dan ini bukan lagi omong kosong di film fiksi ilmiah loh. Kita udah mulai ngelihat kematian itu bukan sebagai takdir, tapi sebagai masalah teknis. Gagal jantung, sel kanker, infeksi, itu semua kan masalah teknis yang pada prinsipnya pasti ada solusi teknisnya. Pola pikir baru ini dirangkum dengan sangat pas sama Harari sendiri. Dan setiap masalah teknis memiliki solusi teknis. Kalau kematian itu cuma masalah teknis, ya para ilmuwan dan insinyur bakal terus-terusan nyari cara buat nyelesain masalah itu. Hal yang sama berlaku buat kebahagiaan. Dulu kita nyari kebahagiaan di filsafat atau agama. Sekarang, pencariannya pindah ke laboratorium biologi. Sains bilang, kebahagiaan itu ya cuma sensasi enak di badan kita yang diatur sama biokimia. Kalau gitu artinya kebahagiaan bisa kita rekayasa dong. Tapi, disinilah ceritanya jadi menarik. Ada ironi besar di balik semua ini. Kekuatan super baru yang lagi kita kembangin ini ternyata malah mengancam sistem kepercayaan yang bikin kita bisa sampai ke titik ini. Nah, ini dia ironi terbesarnya. Sains yang ngasih kita kekuatan buat jadi kayak dewa ini justru menghancurkan fondasi yang bikin kita bisa sampai sejauh ini, yaitu ide tentang individu itu sendiri. Oke, jadi gini, selama 300 tahun terakhir, kita hidup dalam ideologi yang namanya humanisme liberal. Intinya adalah, suara hati kamu, perasaan kamu, keinginan kamu, itu adalah sumber kebenaran tertinggi. Pernah dengar kan? Pembeli adalah raja atau ikuti kata hatimu. Nah, itu semua datangnya dari sini. Tapi, gimana kalau sains modern justru nunjukin kalau diri yang otentik ini sebenarnya cuma ilusi, cuma fiksi? Inilah yang mulai diungkap oleh ilmu biologi modern. Sains bilang, di dalam kepala kita itu minimal ada 2 diri yang beda. Ada diri yang mengalami, yang ngerasain hidup dari detik ke detik, terus ada diri yang bercerita. Ini bagian yang ingat-ingat dan bikin keputusan besar. Nah, si diri yang bercerita ini kayak editor film. Dia cuma ngambil bagian-bagian yang paling seru aja, terutama puncaknya dan bagian akhirnya buat dijadiin cerita.
Contohnya gini, ada eksperimen air dingin yang terkenal. Orang disuruh milih antara penderitaan singkat tapi intens atau penderitaan yang lebih lama tapi berakhir sedikit lebih enak. Anehnya, banyak yang milih yang lebih lama cuma karena si diri yang bercerita ini cuma ingat akhirnya yang lebih baik. Artinya apa? Si pencerita di dalam kepala kita ini gak bisa dipercaya. Dia bukan saksi yang jujur. Nah, kalau gitu, kalau nggak ada diri yang tunggal dan otentik, kalau suara hati kita itu ternyata pendongeng yang nggak jujur, terus dari mana kita dapat makna dan otoritas? Runtuhnya ide ini membuka pintu buat sebuah cara pandang yang sama sekali baru. Nah, kekosongan yang ditinggalin sama humanisme ini menurut Harari bakal diisi sama ideologi baru, sebuah agama teknologi yang dia sebut dataisme. Menurut dataisme, alam semesta ini isinya cuma aliran data. Dan nilai dari segala sesuatu, termasuk manusia, itu diukur dari kontribusinya terhadap pemrosesan data. Jadi, kita semua ini, dari sudut pandang dataisme, nggak lebih dari sekedar algoritma biokimia. Ini benar-benar ngejungkir balikin cara kita mandang dunia loh. Kalau humanisme bilang manusia itu pusat dari segalanya, puncak ciptaan, dataisme ngelihat kita dengan cara yang sangat berbeda. Yaitu, kita ini cuma alat. Alat buat ngebangun sistem pemrosesan data yang jauh lebih gede dan lebih canggih dari kita sendiri yang disebut Internet of All Things. Sistem yang pada akhirnya nanti bisa jadi bahkan ngambil keputusan yang lebih baik dari kita. Nah, ini pertanyaan pamungkasnya. Gimana kalau nanti ada algoritma eksternal, entah itu dari Google, Amazon, atau pemerintah, yang ngerti kita lebih baik daripada kita ngerti diri kita sendiri? Siapa yang bakal kita percaya buat ngambil keputusan penting dalam hidup kita? Diri kita atau sistem itu? Inilah persimpangan jalan yang dihadapi Homo sapiens saat kita mulai melangkah menjadi Homo Deus.